Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang rasanya kita bisa belajar bersama kembali. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber daya alam. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau disebut dengan biotik. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau yang disebut dengan abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam hewan. Sumber daya alam hewan adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan seperti daging, susu, telur, kulit, madu, bulu domba, dan lain sebagainya. Sumber daya alam tumbuhan adalah segala sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan seperti sayur mayur, buah-buahan, kayu, umbi-umbian, bunga, dan biji-bijian. Yang ketiga, sumber daya alam mikroorganisme. Sumber daya alam mikroorganisme terdapat di alam, dapat dimanfaatkan sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia melalui penerapan bioteknologi seperti jamur, kapang, dan bakteri. Sumber daya alam mikroorganisme biasanya dimanfaatkan oleh manusia dalam proses pembuatan tempe, cuka, kayu, yogurt, dan minuman anggur. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati, seperti sumber daya alam fosil, sumber daya alam mineral, dan sumber daya alam sinar matahari. Sumber daya alam fosil contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber daya alam mineral contohnya biji nikel, biji emas, biji timah, biji besi, dan batuan permata. Sumber daya alam matahari. Matahari merupakan sumber daya alam non-hayati karena berasal bukan dari makhluk hidup. Sinar matahari dimanfaatkan sebagai sumber energi utama bagi kehidupan. Selanjutnya, sumber daya angin dan sumber daya air. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang lagu. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah menyanyi? Dalam bernyanyi, kita harus memperhatikan tinggi rendahnya nada. Untuk mengukur tinggi rendahnya nada, kita menggunakan sebuah alat yang disebut dengan metronom. Metronom adalah alat untuk mengukur tinggi rendahnya nada. Not dibagi dalam dua macam, yaitu 1. Not angka, 2. Not balok. Tempo adalah cepat lambat lagu yang didengarkan. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.